Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alfi Ulhin Hikmah dari kelas 12 MIPA 2 akan menceritakan kisah pertempuran 10 November. Latar belakang dari peristiwa 10 November yaitu terjadinya pertempuran hebat antara arek-arek Surabaya dengan Serdadu Nica yang diboncengi Belanda. Berikut adalah beberapa kronologi sejarah peristiwa 10 November. Kedatangan tentara Inggris yang diboncengi oleh tentara Belanda bergabung dalam Afnei berdasarkan keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, kedatangan tentara Inggris ternyata diboncengi oleh tentara Belanda Nica dan ikut ke Indonesia untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini dapat perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana untuk melawan tentara Afnei dan pemerintahan Nica. Pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato diawali dengan sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Bapak W.F. Ch. Ploegman pada malam hari, tepatnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 September 1945 yang mengibarkan bendera Belanda, bendera merah putih biru. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya. Pengibaran dilakukan di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya menjadi marah karena melihat Belanda berkibar di atas hotel tersebut. Pengibaran tersebut bergerak sebagai tindakan penghinaan kedaulatan Indonesia serta siapkan kekuasaan di Indonesia, dan bahkan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut terkenal di seluruh kota Surabaya, sehingga dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dibanjiri oleh massa yang geram. Massa dari Surabaya pun kemudian berkumpul di depan hotel tersebut. Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden yang masih diakui pemerintahan Dai Nippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai Presiden daerah Surabaya pemerintahan Republik Indonesia, datang melewati kerumunan massa untuk masuk ke Hotel Yamato dikawal 2 orang. Perundingan berlangsung memanas. Ploegman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Singkat cerita, Ploegman kemudian tewas tercekik oleh salah satu orang yang mengawalnya, yang kemudian juga ikut tewas. Sementara itu, Sudirman dan orang yang mengawal Ploegman tadi bernama Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam memanjatan tiang bendera bersama Koesno Wibowo. Mereka pun berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengerek ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya. Mereka mengarahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu
selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allah.